Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari surah Maryam. Kemarin kita sudah membaca ayat yang ke-66, 67 ya. Ketika Allah berfirman, wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Dan manusia berkata, apakah jika saya ini meninggal, saya akan dikeluarkan kembali menjadi makhluk yang hidup? Maka Allah membantah, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Tidakkah manusia itu ingat? Tidakkah manusia itu mengingat bahwa kami menciptakannya itu dahulu dan dia itu bukan berupa apa-apa. Dan ini bantahan yang luar biasa terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari berbangkit. Demikian pula dalil-dalil yang lain yang sudah kita sebutkan kemarin, bantahan-bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang mengingkari hari berbangkit, yang merasa heran kalau mereka sudah menjadi tanah, tulang belulangnya sudah hancur, tiba-tiba bisa dihidupkan kembali oleh Allah. Maka di sini Allah menyebutkan, tidakkah manusia itu ingat penciptaannya dahulu? Mereka dahulu itu bukan apa-apa. Maksudnya tidak ada sedikit pun secara asalnya. Allah adakan. Maka untuk mengadakan sesuatu yang pernah ada itu jauh lebih mudah bagi Allah daripada mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ar-Rum yang kita bacakan kemarin. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah akan kembalikan mereka. Allah akan kembalikan mereka pada hari kiamat sebagai makhluk yang dibangkitkan. Wa huwa ahwanu alaih, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Melangkah pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-68. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya. Maka demi Rabbmu wahai Muhammad, lanahsyurannahum, pasti kami akan membangkitkan mereka, kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat. Wasyayatin, dan seluruh syaitan-syaitan. Thumma lanuhdirannahum, kemudian pasti kami akan hadirkan mereka semuanya haula jahannam, di sekeliling neraka jahannam, jithiya, dalam keadaan berlutut.
Jadi setelah Allah pada ayat yang ke-67 membantah ya keyakinan orang musyrikin yang tidak meyakini, yang tidak mau meyakini adanya hari berbangkit, maka pada ayat yang ke-68 ini Allah sudah datangkan ancaman untuk mereka. Ketika kalian tidak mau beriman terhadap adanya hari berbangkit, maka Allah mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Bahkan diawali dengan sumpah dari Allah, "Fa wa rabbik," maka demi Tuhanmu wahai Muhammad. Tanpa diawali dengan sumpah pun kita wajib yakin akan kebenarannya. Bagaimana lagi ketika Allah mengawalinya dengan sumpah. Maka demi Tuhan wahai Muhammad, la nahsyurannahum, pasti kami akan kumpulkan mereka semua pada hari kiamat. Nah, makanya di antara nama dari hari kiamat itu adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, dan Yaumul Hasyr, hari dikumpulkannya seluruh makhluk. Allah katakan kami akan kumpulkan mereka semuanya pada hari kiamat. Wasyayatin, dan syaitan-syaitan. Siapa yang dimaksud syaitan di sini? Yang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mengingkari hari berbangkit. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir, aqsama ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala bi nafsihi al-karimah. Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan dirinya yang mulia. Annahu la budda ay yahsyurahum jami'an wa syayatinihim. Bahwasanya pasti Allah akan mengumpulkan mereka semuanya dan setan-setan mereka. Siapa setan mereka itu? Alladzina kanu ya'buduna min dunillah. Mereka adalah seluruh yang mereka sembah selain daripada Allah. Seluruh yang mereka ibadahi selain daripada Allah. Jadi mereka dibangkitkan pada hari kiamat nanti disertai, ya, dikumpulkan bersama dengan semua yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuatu yang mereka sembah dan mereka ridha untuk disembah, ya. Karena ada yang disembah mereka tidak ridha. Siapa? Dari kalangan malaikat, para nabi dan rasul Allah, itu tidak boleh dikatakan syaitan. Tapi syaitan di sini adalah setiap yang disembah selain daripada Allah dan mereka ridha untuk disembah selain daripada Allah. Bahkan ada di antara mereka yang memproklamirkan dirinya sebagai sembahan selain daripada Allah. Apakah secara langsung atau dengan cara tidak langsung? Yang memproklamirkan dirinya sebagai sembahan selain daripada Allah tentunya adalah Fir'aun, ya. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan ucapan Fir'aun, wa hadhil anharu tajri min tahti. Sungai-sungai ini semua mengalir di bawah kekuasaan saya. Nah, dan ada manusia-manusia yang semisal dengan Fir'aun. Dan ada orang-orang yang meminta untuk disembah selain daripada Allah secara tidak langsung. Yaitu apa? Siapa? Mereka adalah orang-orang yang ridha untuk dikultuskan, ya, dimuliakan, dimintai kebaikan. Mereka justru
Naam, memotivasi manusia untuk mengambil keberkahan dari dirinya di saat tatkala mereka telah menobatkan dirinya sebagai seorang wali. Naam, akhirnya para wali yang orang-orang yang dianggap salih, dianggap para wali ini diambil keberkahannya selain daripada Allah. Ini bentuk apa? Bentuk penyembahan kepada mereka, ya kan? Bentuk kesyirikan. Diusap tempat duduknya. Ketika dia minum, ada sisanya itu semua orang berebutan untuk mengambil. Bahkan ketika dia meludah, orang-orang berebutan untuk mengambilnya sebagai bentuk keberkahan dan yang lain sebagainya. Inilah syaitan-syaitan yang akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan pengikutnya, bersama dengan penyembah-penyembahnya. Bahkan ada di antara syaitan itu yang mengklaim dirinya bahwa dia memiliki kunci surga yang bisa dibayar 3 juta rupiah. Coba lihat jamaah sekalian, berbagai motif para syaitan itu menyesatkan manusia. Inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini. Lanahsyurannahum, pasti kami akan kumpulkan mereka semua. Wasyayatin, dan syaitan-syaitan, setiap yang mereka sembah selain daripada Allah dan mereka ridha untuk disembah. Kata Allah, thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya. Kemudian kami akan hadirkan mereka semua di sekeliling neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Demikianlah kondisi jamaah sekalian manusia di saat tatkala mereka akan dimasukkan, akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Mereka tidak mampu lagi berdiri dengan kedua kakinya karena rasa takut, khawatir akan kengerian-kengerian di dalam neraka. Mereka berlutut di sekeliling neraka. Ya, setelah mereka mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka akan dilemparkan satu persatu ke dalamnya, wal iyadzu billah. Ini yang disebutkan juga oleh Allah di dalam ayat yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tara kulla ummatin jathiyah." Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Kata Allah, pada hari kiamat nanti kalian akan menyaksikan seluruh umat itu akan berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdiri dengan kedua kakinya, tapi berdiri dengan kedua lututnya. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat akan dipanggil kepada kitab-kitab mereka, catatan amalan mereka. Keadaan yang sangat mengerikan jamaah sekalian. Naam. Terutama mereka adalah orang-orang yang menjadi penentang Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya. Benar-benar mereka akan berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi seperti itu keadaan mereka ya. Jadi pada hari kiamat nanti orang-orang yang mengingkari hari berbangkit ini akan dikumpulkan bersama dengan syaitan-syaitan mereka. Apakah syaitan dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan manusia? Kemudian mereka semuanya pada berlutut di sekeliling neraka jahanam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya." Kemudian kami akan tarik
dari mereka, dari setiap Syiah, dari setiap kelompok dari umat-umat tersebut, kami akan tarik dari mereka ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya, orang yang paling keras pembangkangannya kepada Allah yang Maha Rahman, orang yang paling besar penentangannya kepada Allah. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, orang yang paling keras, yang paling hebat penentangannya, yang akan ditarik nanti pada hari kiamat yang pertama-tama itu, kata beliau, "Tsumma bada'a bil akabir fal akabir jurman." Allah akan memulai menarik orang yang paling besar, kemudian yang paling besar dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qatadah bin Di'amah Abdul Khattab As-Sadusi rahimahullah, beliau menafsirkan, kata beliau, "Tsumma lananzi'anna min ahli kulli dinin qadatahum wa ru'asa'ahum fi syarr." Kata Qatadah, kemudian kami akan tarik dari setiap pemeluk suatu ajaran, suatu agama atau suatu ajaran, suatu pemahaman. Naam, dari setiap kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman masing-masing ini, kami akan tarik dari mereka qadatahum wa ru'asa'ahum, pemimpin-pemimpin mereka, pentolan-pentolan mereka, para da'i-da'i mereka. Itu yang pertama akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya." Kemudian kami akan tarik dari setiap kelompok itu. Yang pertama-tama ditarik oleh Allah, maksudnya yang pertama-tama akan ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka dalam kondisi mereka berlutut tadi itu, adalah orang yang paling keras penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam ayat yang lain, ikhwani fillah, bahwasanya ketika Allah sudah menarik para pentolan-pentolan mereka ini, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan ini, ke dalam neraka jahanam, mereka akan dikutuk oleh pengikut-pengikutnya. Coba lihat ya. Jadi pada hari itu, para pembela-pembela mereka ketika di dunia sudah menjadi musuhnya. Ketika pemimpin mereka ini sudah ditarik, diarahkan ke dalam neraka jahanam, maka pengikut-pengikutnya ini akan mengutuk. Seperti misalnya apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar." Maka para pengikut-pengikut mereka ini berkata terhadap pemimpin mereka, Rabbana. Mereka berdoa ya untuk pemimpin mereka. Coba lihat apa doanya. Rabbana, wahai Tuhan kami, haula'i adalluna, mereka itulah yang telah menyesatkan kami ketika di dunia.
fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar, maka berikanlah kepadanya siksaan yang berlipat ganda di dalam neraka. Padahal ketika di dunia dibela mati-matian, ya. Pokoknya kalau ada yang berani mengganggu, ada yang berani menyebut ya nama pentolannya itu, pimpinannya itu atau walinya itu, ada yang berani menentang atau menyebut dengan kejelekan, apa katanya? Saya siap baku tikam. Siap mati ketika di dunia. Ketika di akhirat, ketika semua kebenaran sudah nampak, ya, kejahatan juga sudah dinampakkan oleh Allah, mereka baru merasa tertipu. Oh, ternyata haula'i adalluna. Mereka inilah orang-orang yang ketika di dunia dahulu mereka menyesatkan kami. Yang mengajak manusia kepada akal fikirannya, yang mengajak manusia sesuai dengan hawa nafsunya. Du'atun ila abwabi jahannam, para da'i yang mengajak manusia kepada pintu-pintu neraka jahannam. Mereka inilah yang akan dikutuk oleh pengikutnya nanti pada hari kiamat. Sampai kata mereka, fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar. Berikan kepada mereka ini, ya, pembesar-pembesar kami ini, berikan kepada mereka siksa neraka yang berlipat ganda. Kata Allah, qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Allah berfirman, setiap kalian akan dilipat gandakan, tapi kalian itu tidak mengetahuinya. Artinya, pasti kalian minta atau tidak, pasti kami akan berikan azab yang berlipat ganda kepada mereka, dan kalian pun akan diberikan azab yang berlipat ganda, tapi kalian tidak mengetahuinya. Naam. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal 'adzab wal'anhum la'nan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, dan mereka pada hari kiamat akan berkata, yakni para pengikut-pengikut ini, Rabbana, wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana, kami dulu ketika di dunia benar-benar taat kepada penghulu-penghulu kami, wa kubara'ana, dan para pemimpin-pemimpin kami, tapi ternyata fa'adalluna as-sabila, mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus, menyesatkan kami dari kebenaran. Maka kata mereka, Rabbana, wahai Rabb kami, atihim dhi'faini minal 'adzab, ya Allah, berikan kepada mereka siksaan 2 kali lipat lebih hebat dari siksaan kami. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Di hari tatkala orang-orang yang saling membela di dunia sudah saling memusuhi di hadapan Allah. Subhanallah. Orang-orang yang dahulunya saling mencintai sudah saling membenci di hadapan Allah. Naam. Oleh karena itu, ikhwani fillah, tertipu dalam perkara dunia berapapun banyaknya, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan orang-orang yang tertipu dalam perkara akhirat, tertipu dalam perkara agama. Karena nanti mereka sadar bahwa mereka benar-benar tertipu ketika mereka sudah berada di hadapan pengadilan Allah, berlutut di sekeliling neraka jahannam. Maka bersyukurlah ikhwani fillah, di saat tatkala Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada jalan kitabullah was sunnah, pemimpin kita, ya, panutan kita, pedoman kita adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Adapun para guru kita, para ulama kita, naam, para pengajar kita, mereka hanya menunjukkan kepada kita sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu saja. Mereka bukan pemimpin kita. Ya. Mereka bukan orang yang kita jadikan sebagai pedoman, patokan di dalam beragama, bukan. Tapi mereka hanyalah menunjukkan kita kepada jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita yang kita jadikan pedoman adalah baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga insyaallah taala kita tidak akan saling mengutuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya pada ayat berikutnya, "Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya." Kemudian kami, kata Allah, yang lebih tahu tentang siapa orang-orang yang lebih pantas lebih dahulu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Naam. Di sini Allah menerangkan ya bahwa kami yang lebih tahu siapa orang-orang yang lebih pantas kami lemparkan lebih dahulu. Siapa orang-orang yang pantas untuk kami lipat gandakan siksaannya di dalam neraka, kami yang lebih tahu. Nah, jadi permintaan-permintaan dari pengikut-pengikut dari setiap kaum tersebut itu hanya sekedar permintaan saja. Karena mereka minta atau tidak minta, Allah lebih tahu. Jelas ya? Siapa dari kalangan mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam untuk kekal di dalamnya selama-lamanya? Allah yang lebih tahu. Allah Maha tahu akan apa yang terbetik di dalam hati hamba-hambanya. Allah yang Maha tahu apa yang dikerjakan oleh hamba, yang nampak ataupun yang dia sembunyikan. Allah yang lebih tahu tentang ucapan hamba, apakah yang diucapkan dengan lisan atau apa yang terbetik di dalam hati mereka. Iya, dan Allah yang lebih tahu siapa yang pantas berada di tempat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan siapa orang-orang yang pantas berada di tempat yang rendah di dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Allah yang lebih tahu. Oleh karena itu jamaah sekalian, dalam satu ayat Allah berfirman, "I'malu," kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan pada apa yang dia ditetapkan ya pada penciptaannya tersebut. Fa amma min ahlil jannah fayuyassaruna li'amali ahlil jannah. Adapun orang-orang yang Allah ketahui bahwa dia adalah calon penduduk surga, Allah akan mudahkan amalannya, beramal amalan-amalan para penduduk surga. Wa amma min ahlin nar, adapun mereka orang-orang yang Allah ketahui mereka adalah calon penduduk neraka, demikian juga fayuyassaruna li'amali ahlin nar, akan dimudahkan dia pada amalan-amalan para penduduk neraka. Nah, yang jelas jamaah sekalian, kewajiban kita adalah beramal. Allah mengetahui setiap amalan kita. Jelas ya? Kewajiban kita adalah berbuat. Allah mengetahui semuanya. Siapa yang beramal di atas keikhlasan, siapa yang beramal cacat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beramal sempurna amalannya, dan siapa orang-orang yang cacat di dalam amalan tersebut, Allah yang mengetahui semuanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Katakan wahai Muhammad,
I'malu, beramallah kalian. Silahkan kalian beramal, berbuat sesuai dengan tuntunan yang telah dituntunkan oleh Allah. Fasayarallahu amalakum, Allah yang akan menilai amalan kalian dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu ikhwah, upayakan yang terbaik untuk diri kita. Upayakan yang terbaik untuk diri kita, dunia dan akhirat insyaallah ta'ala. Allah tidak akan menzalimi seorang pun di antara kita. Allah yang lebih tahu siapa di antara mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan siapa di antara mereka yang bermain-main di atas agama ini. Allah mengetahui semuanya. Nah, ayat ini ikhwan fillah adalah ayat yang luar biasa ya. Ketika Allah menyebutkan tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya. Kemudian kami yang lebih tahu siapa di antara mereka yang lebih pantas untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nah, tidak mungkin Allah salah ya dalam melemparkan seorang ke dalam neraka jahanam. Tidak mungkin Allah keliru. Orang-orang salih dilemparkan ke dalam neraka jahanam kemudian dikatakan, "Oh, saya salah tangkap tadi." Tidak ada yang seperti itu. Tidak mungkin juga ada orang-orang fajir. Ya, orang-orang musyrik, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan Allah keliru. Tidak mungkin. Allah yang Maha tahu siapa yang pantas masuk ke dalam surga dan siapa yang pantas masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya dari kalangan penduduk surga dan dihindarkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah. Ayat